Jadi itu tadi pemirsa, ada rentetan kasus penculikan yang menggambarkan betapa pentingnya ruang aman untuk anak supaya terhindar dari banyak kasus penculikan. Ya, tapi pertanyaannya Valen dan juga pemirsa, bagaimana kemudian menciptakan ruang aman bagi anak? Dan apakah rentetan kasus penculikan anak tersebut diotaki oleh sindikat yang memang mengincar anak-anak? Kita akan bahasnya pemirsa bersama dengan Komisioner KPAI, Ai Mariati Soliha, dan juga Kriminolog UI, Hanifah Hasna. Kita sapa Mbak Hanifah dulu yang sudah tersambung bersama kami. Selamat pagi Mbak Hanifah. Pagi Mbak Hanifah. Selamat pagi Mas Jansen, Mbak Valen. Baik, terima kasih telah bergabung bersama kami. Mbak Hanifah, kita melihat rangkaian kasus penculikan anak ini bukan kayak di film-film yang penculiknya menggunakan pakaian hitam, menyergap gitu. Tapi dengan gaya yang sama seperti orang normal, hanya digandeng gitu dengan mudahnya gitu. Ini kenapa Mbak, fenomena penculikan dengan mudahnya gampang terjadi di berbagai daerah? Ya, baik. Di kriminologi, kejahatan itu dipelajari, Mas. Jadi, kalau kita mau mengambil anak, kita menggunakan cara-cara yang mungkin lebih humanis gitu ya. Makanya ada beberapa hal yang dilakukan oleh penculik dengan membawa anaknya sendiri. Ketika ada seorang dewasa membawa anaknya sendiri, menemui anak ini akan lebih percaya bahwa, oh orang ini aman kok gitu. Apalagi anak-anak ini kan anak-anak dalam kondisi yang rentan. Ketika dirayu menjadi mudah gitu ya, diberikan sesuatu dia manut aja gitu. Makanya orang tua perlu membekali anak itu dengan 3T. T yang pertama adalah tidak menerima apapun. Yang kedua, tidak ikut dengan orang asing. Yang T ketiga adalah tidak diam. Ketika tidak diam berarti harus ada simulasi bagaimana mengajarkan anak untuk berteriak atau meminta tolong kepada orang lain ketika menemui orang-orang dengan gelagat yang mencurigakan. Tapi ketika anak sudah diajarkan untuk berdaya, bagaimana dengan masyarakat kita? Apakah kontrol sosial kita sudah mensupport itu semua atau mereka bisa merespon dengan cepat? Karena pada dasarnya masyarakat kita zaman sekarang adalah menjadi masyarakat yang abai terhadap apapun gitu ya. Mereka menganggap ketika ini bukan anak saya, berarti bukan masalah saya. Sehingga yang perlu dilakukan adalah bagaimana membangun lagi awareness di antara masyarakat untuk mengetahui kondisi-kondisi yang setidaknya nampak mengkhawatirkan dan mencurigakan. Demikian Mas dan Mbak. Baik Mbak Hanifah, itu tadi yang menarik adalah bagaimana masyarakat kita mau merespon situasi-situasi seperti ini. Kita sudah tersambung juga pemirsa, ada dengan Komisioner KPAI, Ibu Ai Mariati. Bu Ai, tadi yang dibahas adalah bagaimana masyarakat, berarti masyarakat ini adalah yang ada di dalam ruang aman untuk masyarakat, untuk anak-anak. Sebenarnya yang ideal ruang aman untuk anak itu bagaimana Bu Ai? Iya, mohon maaf tadi agak freeze ya. Pertama, ruang aman untuk anak itu sudah diatur sebetulnya dalam aturan perundangan kita, terutama Undang-Undang 35 2014 ya. Bagaimana anak bisa hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar ya, secara terpenuhi hak-haknya itu di dalam aturan perundangan dan diimplementasikan baik itu dalam program pembangunan ya, serta dalam ruang lingkup keluarga. Nah, yang saya lihat dari kasus Ananda Bilqis ini memang ada situasi yang harus ditingkatkan dari ketiadaan menjadi ada. Contohnya adalah ruang aman anak ini memang harus dibekali dengan sumber daya manusia gitu ya. Yang di situ ada orang-orang yang mungkin berada di ruang terbuka itu juga memiliki awareness tadi. Nah, masyarakat seharusnya juga membangun partisipasi yang optimal di sana sehingga sekecil apapun situasi anak-anak kita dalam ancaman itu bisa tercegah. Nah, sejauh ini RBRA itu atau ruang bersama ramah anak yang semestinya menjadi salah satu bagian dari pembangunan di daerah itu belum sepenuhnya terrealisasi gitu. Bahkan sebenarnya udah mandatori menjadi hak anak ya. Baik itu dalam bentuk misalnya ada taman bermain, dalam bentuk ruang bermain terintegrasi. Kalau di Jakarta dulu kita mendengar ada Airpetra gitu ya. Nah, sebetulnya itu kelihatannya masih menjadi sebuah program yang super mewah, tidak bisa diinternalisasi di ruang lingkup masyarakat dan bahkan terkesan ya masyarakat harus memiliki awareness sendiri-sendiri gitu. Padahal sesungguhnya ini ruang yang harus terintegrasi, tersinergi antara program pembangunan pemerintah dengan masyarakat yang tadi gitu, sehingga kalaupun ada ruang lingkup yang mencurigakan, kok anak tiba-tiba kok dengan orang yang tidak dikenal ini
anak siapa dan bagaimana itu sebetulnya sudah saling terintegrasi seharusnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, memang kita bisa melihat ya dalam 2 tahun terakhir setidaknya kasus penculikan ini cukup mengemuka di ruang publik ya. Terutama misalnya kemarin di Jakarta ya ada Ananda Malika, dia orang yang dikenal gitu ya, orang yang mungkin dengan keluarganya juga saling kenal. Tetapi ini berbeda, orang yang sama sekali tidak dikenal dan bahkan terlihat ada sindikat dari satu daerah ke daerah lain. Nah, ini sesungguhnya menunjukkan bahwa fenomena gunung es kita itu betul-betul terjadi antara bagaimana pola-pola yang awalnya mungkin membangun trust gitu ya, membangun kepercayaan dulu, grooming dulu pada anaknya dengan pola-pola pemaksaan, pemindah tanganan dan juga jelas di sini ada tindak pidana perdagangan manusia ya kalau karena sejumlah uang dan lain sebagainya itu sudah terperiksa oleh kepolisian. Nah, saya kira ruang aman ini serta-merta seharusnya bisa mencegah situasi itu. Nah, akan tetapi kelihatannya kita memang harus bahu-membahu antara masyarakat, program pembangunan serta penegakan hukum yang optimal. Oke, nanti saya akan tanya lagi ke Bu Hanifah. Kalau tadi Bu Hanifah bilang di awal itu pola-pola penculikan seperti ini kan bisa dipelajari. Tapi apakah semuanya itu terorganisir atau memang hanya yang sifatnya hanya dilakukan oleh satu orang atau oknum tertentu saja? Kita akan bahas Mbak Hanifah dan juga Bu Ayu usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Saya lanjutkan kembali pertanyaan saya ke Mbak Hanifah. Mbak Hanifah, ada kemudian spekulasi yang saat ini sedang didalami apakah ini kemudian ada jaringan lainnya atau sindikat. Tapi berbicara soal pola penculikan sendiri, apakah sebagian besar itu tuh selalu sindikat, selalu terorganisir atau sifatnya hanya perorangan atau oknum tertentu seperti misalnya yang di Kedoya itu yang pura-pura menjadi yang diduga ODGJ begitu, Mbak Hanifah? Oke, baik. Menarik sekali yang disampaikan oleh Bapak Polisi tadi itu ya, apakah ada mastermind atau memang ini hanya hitman gitu kan. Tingkatannya adalah mastermind, middleman, dan hitman gitu. Yang tadi Mas Jason sampaikan, apakah yang kemarin yang pura-pura menjadi ODGJ itu dia hanya hitman gitu. Banyak sekali cara-cara untuk melakukan penculikan dan tujuan-tujuan tertentu gitu ya. Ada yang memang dijual langsung kepada seseorang yang menginginkan anak, ada yang memang sudah ada pasarnya sendiri. Kalau yang kita ketahui ketika mereka sudah melakukan perdagangan di media sosial, berarti ini sudah ada sindikatnya gitu. Karena orang-orang yang mengambil anak atau menculik anak ini hanya ujung tombak dari sindikat yang ada gitu. Nah, ketika yang ditangkap hanya ujung tombak dari sindikat, berarti mastermind-nya tidak pernah tertangkap. Ketika mastermind-nya tidak tertangkap, artinya tidak bisa memutus mata rantai dari penculikan ini. Padahal sindikat itu atau permainan sindikat itu sangat-sangat jelas. Tadi juga disampaikan oleh Bapak Polisi bahwa pelaku ini berpindah-pindah. Nah, itu adalah salah satu ciri-ciri dari sindikat. Jadi mereka beroperasi di banyak sekali kota. Yang kedua, mereka menggunakan harga jual yang seragam. Pada saat ini range harganya dijual dengan harga yang puluhan juta. Kemudian ada alur penyerahan yang mudah. Dan ini dijanjikan oleh pelaku gitu ya, sehingga pembeli atau pencari anak-anak ini menjadi mempercayakan keinginannya kepada mereka. Lalu pelaku ini hanya eksekutor yang dibayar sekali jalan. Nah, ketika dia hanya eksekutor yang sekali jalan, berarti ada proses panjang dari eksekutor, terus ada penerima dan ada yang melakukan transaksi. Ini menunjukkan aktor intelektual itu sudah mengatur jalur, menentukan harga dan menyiapkan pembeli. Nah, jika otak sindikat ini tidak ditangkap, maka kasus ini akan terus muncul dengan wajah baru. Artinya ini bukan kasus yang ringan, ini kasus yang berat karena melibatkan sindikat yang besar. Oke, Mbak Hanifah, jadi ada skemanya dan sebenarnya ini sudah terbaca, ada pola yang terjadi begitu. Dan kalau kita lihat ya, lokasinya di setiap kasus itu biasanya antara di sekolah, di rumah, di lingkungan tempat anak-anak bermain, itu terbaca dan berulang kali terus-menerus. Nah, Bu Ai, sekolah salah satu sampelnya. Sekolah ini kan tempat yang sudah pasti ada anak-anak beraktivitas di sana, kemudian pulang sekolah semuanya bubar, dijemput oleh orang tua atau dijemput oleh susternya misalnya begitu. Bagaimana sih sebenarnya sekolah itu harusnya bisa menciptakan yang aman untuk anak, untuk tindakan-tindakan seperti ini itu tidak terjadi di sekolah? Ya,
beberapa kasus memang berawal dari berangkat dan pulang sekolah, karena disitulah akumulasi anak-anak terjadi ya, dan itu dalam peta kejahatan mungkin sudah waktu yang tepat tadi disampaikan Mbak Hanifah ya. Nah ini termasuk ya yang tadi saya sampaikan, apakah ruang bersama ramah anak yang tadi bagian samplingnya adalah taman bermain misalnya ya, perpustakaan daerah yang ada di taman-taman kota. Ini saya kembali, kalau di ruang pendidikan sesungguhnya kita sedang menapaki bukan hanya sekolah sehat, sekolah Wiyata Mandala kalau dulu ya. Makanya sekarang meningkat menjadi sekolah ramah anak, yaitu tempat yang dipastikan aman, bebas dan dari tindakan kekerasan. Nah, sebetulnya kita on the track ke arah situ gitu ya. Selain lingkungannya sendiri sangat kondusif bagi tumbuh kembang, bagi situasi yang menyenangkan gitu, pembelajaran kondusif, hijau dan ramah lingkungan. Kita meningkat pada aman, nyaman tanpa kekerasan. Nah, tetapi dalam konteks itu ada berbagai instrumen yang memang hari ini masih masih perlu ditingkatkan, misalnya bagaimana koridor zebra cross misalnya dengan trotoar ya, kemudian bagaimana di situ ada CCTV, lalu bagaimana sistem pengamanan dan pengawasan orang dewasa, keluarga dengan sekolah dan lingkungan, misalnya ada ID card dan lain sebagainya. Itu sesungguhnya sedang menuju pada apa yang diamanatkan Permendikbud 46 tahun 2023 tentang pencegahan penanganan kekerasan dalam satuan pendidikan. Nah, akan tetapi lagi-lagi gitu, peristiwa ini memang sangat besar sekali animo atau tindak kejahatan menyasar anak, karena di tengah tumbuh kembang dan juga situasi anak yang kemungkinan ya kerentanannya dimanfaatkan betul gitu oleh para pelaku ini. Ya memang kita tidak bisa luput dari pengawasan gitu, dari peningkatan-peningkatan pada situasi yang anti kekerasan itu. Di Tangerang salah satunya kekerasan seksual anak jemput, anak dijemput oleh yang berseragam ojol, kemudian mengatasnamakan orang tua kamu sakit di rumah sakit, ayo ikut saya segera sedang opname dan lain sebagainya. Bentuk-bentuk kejahatan yang sebetulnya terjadi di depan mata kita dan di lingkungan yang seharusnya paling aman, yaitu sekolah gitu. Nah, sehingga saya kira memang ruang aman anak ini harus terintegrasi betul, di mana lokus-lokus keamanan, di mana akumulasi ya anak-anak kita ada di tempat bermain, mungkin juga di mall gitu ya, di tempat-tempat yang memang seharusnya sangat aman untuk anak. Disitulah kewaspadaan, peningkatan ditingkatkan. Ya, Bu Ai, singkat saja, secara garis besar dengan adanya fenomena ini, apa yang harus dilakukan seluruh stakeholder, mulai dari yang terbesar negara, kemudian institusi pendidikan, sekolah, kemudian lingkungan sekitar tempat tinggal, sampai dengan rumah alias keluarga, Bu? Ya, tentu saya di awal justru adalah keluarga ya, bagaimana rumah aman, nyaman, dan menyenangkan, dan bahkan dimanapun rumah itu bukan secara simbolis dia ada di rumah kita, tetapi ketika anak bersama keluarga, baik itu di pantai, baik itu di tempat olahraga ya, yang terjadinya Bilqis ini kan sebetulnya di luar rumah, tapi kemudian ada orang tua entah kelengahan seperti apa yang membuat anak terlepas. Itu membutuhkan pengawasan yang kalaupun tergantikan itu tetap ada transmisi, ada transformasi ya, kasih sayang dan kelekatan anak dijaga. Walaupun misalnya tergantikan oleh mbak, tergantikan oleh siapapun, tetapi pengawasan itu nomor utama. Nah, yang kedua, kalau di sektor masyarakat memang saya lihat awareness kita itu harus lebih ditingkatkan. Kalau kita bicara ngurus anak satu desa gitu ya, oleh kita semua itu tidak cukup gitu. Tapi semua komponen masyarakat, itu anak siapa ada di radius berapa puluh meter, lalu tidak di bawah dengan orang tidak dikenal, itu harus ditingkatkan. Dan terlebih lagi pembangunan harus menempatkan ruang bersama ramah anak ini menjadi satu prioritas ya dalam pembangunan, sehingga terintegrasi sinergitas antara berbagai elemen ya, Bu ya, keluarga dan pendidikan. Ya. Baik, dan terpenting adalah bagaimana menciptakan ruang aman. Itu bukan hanya tugas dari sekolah saja, keluarga saja, tapi juga tugas negara, tugas orang-orang di sekitar juga yang harus punya kepekaan untuk kemudian bisa sama-sama peka sosial. Terima kasih Ibu Ai Mariyati Soliha, Komisioner KPAI, dan juga Hanifah Hasna, kriminolog UI, telah bergabung bersama kami. Selamat pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.